Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita berupa nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dari kategori nikmat-nikmat Allah itu, alhamdulillah, adanya kita di sini semua telah diberikan kepada kita. Apa saja kategori nikmat itu, sekedar mengingatkan, jadi ulama hikmah membagi kategori nikmat itu ada 3, ya. Ada yang terendah, ada yang menengah, ada yang tertinggi. Seperti nilai kuliah juga ada A, B, C, nah, nilainya itu. Jadi yang C, terendah, itu adalah nikmat yang Allah berikan berupa keperluan-keperluan di dunia. Segala keperluan-keperluan kita di dunia itu adalah merupakan nikmat, tapi nilainya rendah. Kenapa? Karena hanya untuk sementara di dunia saja. Berupa apa? Kalau dulu kita mengenal istilah sandang, pangan, papan, ya. Sandang, pakaian, dan keperluan fasilitas lainnya. Pangan berupa makanan yang kita makan, dan papan berupa tempat tinggal, rumah. Tambah lagi sekarang ada cukup 3 adalah kendaraan. Kalau ada kendaraan susah ya sekarang. Nah itu kan, alhamdulillah semua itu kita miliki sekarang. Insyaallah. Pian-pian tadi sudah makan, ya, makan sahur. Itu pangan, ya. Papan, rumah kita cuma apapun statusnya tidak masalah. Yang jelas ada tempat tinggal, ya, apalagi sudah milik sendiri dengan kualifikasi yang tinggi misalnya, alhamdulillah. Demikian pakaian, kita semua berpakaian, ya, bahkan pakaian yang sempurna menutup aurat itu kan. Nah, terus kendaraan juga. Alhamdulillah, itu yang kita hadir di sini beroleh nikmat-nikmat tersebut. Ada yang nikmat kategori yang kedua. Itu nikmat sehat. Lu yakin pian-pian yang kawa datang ke sini pasti sehat, ya. Buktinya kawa datang. Kalaulah ada tanda kutip, ya, aritan, kawa jadi abaikan. Artinya masih sehat saja tah. Kenapa sehat ini kategorinya B? Ya, tidak mengikuti yang di bawah tadi, karena dengan nikmat ini yang C tadi semua dapat. Tapi kalau tidak ada sehat, C tadi kada ada lagi. Coba kita sakit misalnya lah,
makan orang enak, ya makan kada nyaman, bisa kada kau makan kalau sudah pada sehat, garing. Pakaian cuman selimut, ya. Rumah pindah ke Ansari Saleh, nah itu kan rumah ditinggalkan. Kendaraan, apalagi kendaraan ruang garing, pakai ambulan aja lagi. Nah ini berarti dia lebih tinggi dan sehat kita dapatkan. Tapi ingat, nikmat sehat pun juga hanya sebatas untuk di dunia saja. Ada saatnya nanti kita tidak sehat, lalu kita sakit, lalu kita meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, habis semua. Nikmat yang C sudah kada ada lagi fungsinya. Nikmat sehat kada mungkin lagi. Selusin dokter tidak akan mengembalikan orang yang sakit. Rumah sakit menghantarkan pulang. Sudah sembuh, selesai penyakitnya. Tinggal dikubur. Nah, kalau sudah masuk kubur itu apa yang bermanfaat? Nikmat apa? Nah, inilah nikmat iman wal Islam. Itu nikmat yang tertinggi, karena nikmat itu bernilai ukhrawi, ya, bernilai ukhrawi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nilai akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik dan dia kekal selamanya. Ini untungnya kita, ya, dapat nikmat iman wal Islam. Bahkan untuk menggapai fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu iman. Iman itu, ya. Sementara orang yang tidak beriman, lihat, innal ladzina kafaru, kufur lawan dari iman, ya. Sehingga kan nanti kawannya itu innal ladzina amanu, ada innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ayo. Itu Allah katakan, orang-orang kafir itu kelak, ya, apakah mereka itu tahu di kitab tapi mengingkari Tuhan, ahlul kitab, atau memang musyrik, kada mengenal Tuhan, lalu dia hanya mengenal Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Allah katakan mereka itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kepada mereka kekal. Berarti tidak waqina azabannar di situ. Nah, jadi kalau masih dalam kondisi tidak beriman, itu akibatnya. Nah, sementara sebaliknya di ayat berikutnya itu Allah mengatakan innal ladzina amanu. Itu syarat pertama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, lalu dia melakukan amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan. Dialah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Apa yang Allah janjikan? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Jadi orang beriman beramal saleh itu kelak akan mendapatkan balasan dari Allah, ya, berupa kenikmatan surga. Jannatu adn, surga yang berupa taman-taman, ya, taman-taman yang keindahannya itu digambarkan oleh Nabi la ainun ra'at. Kenikmatan, keindahan yang didengar, yang belum pernah dilihat mata. La ainun ra'at, belum pernah. Keindahan yang belum pernah kita lihat. Keindahan apa saja di dunia ini itu kada ada apa-apanya dengan surga. Nah, itu. Wala unsami'at, keindahan apa saja yang pernah kita dengar itu kada ada apa-apanya dengan surga. Kenapa? Surga itu adalah tempat kenikmatan yang sempurna, 100% kenikmatannya itu. Sementara kenikmatan dunia sebesar apa yang kita nikmati, ya, rumah besar misalnya, ya, taman-tamannya apa semuanya itu tidak lebih dari 1%. Sebab nikmat di dunia ini yang kita rasakan semuanya dari Nabi Adam sampai kiamat yang Allah gelontorkan ke dunia hanya 1%. Dibagi berataan sealaman nih. Apa yang kita dapatkan? Ya, rumah tipe 50. Itu bang sudah. Yang kita dapatkan. Tipe berapa?
paling besar rumah tuh tipe berapa? 120. Di komplek-komplek kayak kita nih gak ada ya itu. Paling tinggi kalau 450 lah. 36. Tuh Pak. Pulaunya luas Kalimantan nih, bagi berapa juta manusia. Itu nikmat dunia. Dan sebentar yang kita punya tadi dah. Yang tipe 36, yang tipe 70 misalnya, ataupun yang tipe berapa, itu cuma sebentar aja. Sepanjang ya 40-50 tahun lah. Selesai. Nah itu. Yang Allah janjikan itu adalah khalidina fiha abada. Kenikmatan yang indah, yang luar biasa itu, yang di situ kita akan kekal selamanya. Itu hanya kepada siapa? Innallazina amanu. Itu peruntukan hanya untuk orang yang beriman. Nah itu. Jadi hari ini ada orang misalnya kada puasa, ya itu beresiko dia. Karena puasa ini hanya untuk orang beriman. Bila ada puasa, ada beriman. Resiko sendiri. Ya, sebab bila kada beriman berarti kufur. Nang disuruh puasa itu hanya orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang nang beriman, diwajibkan kamu wajib puasa. Lalu ada yang kada puasa, berarti itu aja kesimpulannya. Ya, berarti orang kada puasa itu apa? Kada beriman. Bila kada beriman, tunggu resikonya. Tidak akan ada waqina azabannar itu. Tidak ada itu. Tidak akan ada waqina azabannar bagi orang yang kada beriman, bagi orang yang kada puasa. Itu. Yang akan terhindar dari api neraka hanyalah orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal-amal saleh. Puasa diantaranya amal saleh, sembahyang amal saleh, sedekah amal saleh, infak amal saleh. Nah itu, amal soleh adalah amal-amal yang Allah perintahkan berupa syariat, berupa hukum hakam. Apa saja yang kita lakukan berupa ketaatan kepada Allah, itulah amal soleh atau yang disebut hasanah tadi. Jadi kalau ingin dapat hasanah kita di dunia dan akhirat, kuncinya kita harus melakukan hasanah. Kan adil. Timbal baliknya seperti itu. Kalau ingin hasanah, lakukan yang hasanah. Sebab orang akan dapat hasanah kalau dia melakukan hasanah. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa datang kepada Allah dengan satu hasanah, Allah akan membalas minimal 10 kali hasanah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Allah Maha benar. Nah itu. Nah, jadi itu kita alhamdulillah dapat semua nikmat itu. Buktinya kita puasa, kita mau taat, mau nurut, sekarang mau beribadah, tazkirah kita. Ini untuk orang beriman itu tazkirah nih. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, jadi ikut tazkirah ini orang beriman, bermanfaat bagi kita orang beriman. Orang kada beriman yang kada ikut, ada dalam ambil nilai-nilai itu dia. Nah, tapi ya resiko nanti ini pilihan. Ya, dalam hal ini Allah memberikan kebebasan kepada kita, tidak ada paksaan. Karena beriman, kada itu tidak ada keterpaksaan, tapi Allah sudah beri petunjuk, arahan-arahan. Nah, nikmat yang lain secara khusus juga adalah Allah berikan kepada kita petunjuk berupa Al-Quran, petunjuk. Coba kita dalam satu pekerjaan misalnya diperintahkan mengisi berkas apa misalnya itu kan kita minta petunjuknya, adakah linknya, adakah pedomannya. Sebab kalau kita bekerja tanpa pedoman, tanpa arahan, biasa salah. Di dunia kepegawaian tuh sering kita bikin laporan, laporan. Apalagi kami dosen ini macam-macam administrasinya, guru-guru gitu kan. Itu kita diperintahkan bikin ini misalnya. Nah, tidak cukup dengan itu aja. Si pemberi perintah itu tidak cukup hanya instruksi. Dia akan menyertakan link berupa petunjuk, tertib cara mengisinya itu. Nah, sampean ikuti petunjuk ini, nanti kalau sudah bisa dilaporkan. Tanda bukti sudah melaporkan. Jadi harus ada petunjuk. Sama ya, kita dalam hidup ini harus dapat petunjuk, dapat arahan. Dan itu ada petunjuknya.
Allah telah katakan ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Alkitab, ini Quran ya, ini wahyu Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang di dalamnya tidak ada keraguan. Dia kepastian. Dia kepastian, sesuatu yang dijanjikan Allah yang pasti. Allah tidak menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi semua teori-teori yang ada dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang kepastian, yang wajib kita imani, wajib kita yakini. Sami'na wa ata'na, dengan apa yang telah Allah katakan itu pasti benar, pasti maslahat, pasti kebaikan. Apa yang berupa perintah kita laksanakan pasti kebaikan, bila tidak laksanakan itu keburukan. Yang sifatnya larangan menjauhi pasti kebaikan, melanggar itu larangan pasti keburukan. Nah itu harus kita imani, kita yakini seperti itu. Allah memberikan petunjuk untuk kemaslahatan kita itu. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan. Misalnya apa? Di antara ayat Al-Quran itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang mengalami kehidupan, dia pasti akan mendapati kematian. Ini kita hidup ini pasti mati. Teori ini berlaku sejak wahyu ini diturunkan, bahkan sejak kehidupan manusia yang awal, Nabi Adam mati, ada kuburannya. Siti Hawa mati, ada kuburnya. Dia sudah berlaku sejak manusia pertama, apapun kedudukannya, Nabi sekalipun. Nabi kita Muhammad SAW wafat, tidak ada yang menantang itu, karena memang beliau wafat. Itu kan kematian. Itu teori Quran tuh pasti sudah. Pasti mati. Itu. Jadi apapun kemajuan teknologi kesehatan hari ini, tidak ada ahli dokter apapun, profesor bidang kesehatan yang bisa mencarikan obat anti mati. Profesornya jadi mati. Nah itu. Sekarang ramai di negara-negara barat ya, terutama Cina utamanya, itu ada semacam temuan-temuan yang bisa itu hanya ditemukan obat panjang umur. Obat panjang umur. Ya panjang umur itu kan ketetapan Allah juga itulah. Nah, jadi memang ada metode-metode untuk melanggengkan masa kehidupan, termasuk dalam rangka terapi penyakit dengan cara herbal macam-macam itu. Memang itu ada ilmunya. Tapi yang namanya kematian tidak bisa ditahan. Kalau panjang umur adalah, tapi umur itu sendiri ada kategorinya kan, ada batasnya. Ada batas-batas umur seseorang, dan itu pun juga merupakan ketetapan Allah. Dan kita yakin ketetapan Allah itu sudah Allah tentukan. Artinya yang panjang umur itu ya memang saya itu Allah janjikan sudah. Itu kan. Termasuk beberapa negara-negara yang tinggal di kawasan mana itu yang usianya panjang-panjang, yang tua-tua kan. Tapi ternyata problem juga bagi mereka. Ya, problem. Banyak orang tua. Negara itu banyak orang tua mau juga. Itu kan. Nah, itu jadi macam-macam. Jadi bagus sudah Allah tetapkan seperti itu. Jadi kematian itu pasti. Tidak akan ada perubahan. Nah lalu pulang nih, ada pulang ayat. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai batas ajal, batas kematian seseorang, tidak ada yang mampu menggesernya, merubahnya. Ya. Baik mundur ataupun memajukan. Itu. Mundur atau memajukan. Walaupun sa'ah. Sa'ah itu ya, kalau dalam hitungan bahasanya itu waktu yang terkecil. Mungkin boleh orang menerjemahkan 1 jam, 1 menit, 1 detik, silahkan.
Terjemahkan seperti itu, paling panjang sa'ah itu adalah 1 jam. Sebenarnya bukan 1 jam, bukan 1 menit, bukan 1 detik, di bawah itu. Jadi kalau waktu sa'ah sebutannya, kalau benda itu zarrah. Kalau benda zarrah. Zarrah itu benda terkecil. Nah, kita kan menerjemahkannya macam-macam sesuai pengetahuan manusia tentang terkecil. Ada terjemahnya, ya, orang menerjemahkan barang siapa beramal sebesar semut, mereka mengenal binatang terkecil itu hanya semut. Nah, ternyata ada lagi halus pada semut, namanya tungau. Ya, orang Bahari yang bertungau tuh. Lalu bisa terjemahkan. Padahal zarrah itu bukan semut. Semut an-namal. Tungau lain zarrah, kan? Lalu terakhir kita sering biji sawi. Nah, biji sawi itu spora, ya, yang kecil itu. Nah, ada menyebut dengan biji sawi. Apakah biji sawi itu terjemah dari zarrah? Bukan. Itu menunjukkan terkecil, zarrah terkecil. Lalu ada temuan lagi atom. Ada lagi yang menerjemahkan barang siapa beramal sebesar atom. Nah, itu kan. Ternyata ada lagi yang lebih kecil dari atom, neutron, ya. Ada lagi katanya benda yang sudah tidak bisa dibagi 2. Nah, kalau dibagi lagi itu terkecil. Itu zarrah. Itu kalau dalam bentuk benda. Sa'ah itu yang waktu terkecil. Nah, sedikit kata kawan. Ajal seorang itu sudah ketetapan Allah. Ketika seorang dirawat dengan rawatan maksimal, misalnya selusin dokter nangani dalam bidang-bidangnya, kalau sudah malakal maut yang datang, tidak mampu. Nah, selusin spesialis itu menangani. Nah, itu sudah pasti dalam Quran itu. Kayak itu teorinya sudah. Nah, maka Bapak Ibu, semua ayat Quran itu sama kepastiannya dengan ayat-ayat yang kita contohkan tadi. Termasuk tentang rezeki. Nah, kalau kita beriman dan yakin dengan hal tersebut, sebenarnya tidak ada yang galau sebenarnya. Makanya orang yang berzikir, orang yang beriman itu tidak akan galau, karena dia berkeyakinan kepada Allah. Apa Allah katakan dalam Al-Quran itu? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Coba. Bukan hanya manusia. Dan apa saja yang melata, yang bergerak di atas bumi ini, selama dia itu dalam kerangka kehidupan yang masih bergerak, dia dijamin rezekinya. Itu. Lihat makna Rabbun yang kita baca dalam surah Fatihah. Itu kalau bujur-bujur kita hayati membacanya itulah dengan penuh keyakinan, keimanan, rasanya tidak ada yang galau tentang rezeki. Hari ini kan orang sampai ada yang bunuh diri masalah ekonomi, ya. Itu salah, tidak ada. Masalah ekonomi tidak ada masalah sebenarnya. Masalah iman, masalahnya itu masalah ekonomi. Cerai karena ekonomi. Bunuh diri karena ekonomi. Tidak ada itu. Itu orang ada beriman. Kalau dia beriman, yakin tidak ada masalah dengan ekonomi. Kenapa? Semua dijamin Allah. Itu ayatnya tadi. Bahkan kepada orang bertakwa lebih lagi. Kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang bertakwa itu no problem. Tidak ada masalah sebenarnya. Itu bermasalah itu berarti ada sesuatu dengan iman kita, ada sesuatu dengan amal kita. Itu yang di cross check dulu. Itu masalahnya di situ. Kalau benar, bagus. Lihat, kita mengevaluasi sederhana aja lah. Dari perkara kita saja hari ini. Kita ada di sini nih. Dengan kondisi, insya Allah kita nih mungkin dianggap sebagai yang paling sederhana lah dalam peringkat manusia di dunia. Baik pribadi kita ataupun bangsa kita. Indonesia ini negara yang artinya tidak makmur-makmur amat gitu nah. Masih ada lagi negara terkaya banding Brunei misalnya, ya, banding Brunei, banding Jepang, banding Emirat misalnya adalah, Indonesia ini ya negara kasihan ya Bang. Kalau dari sisi itu, ya,
negara yang patut dikasihani gitu nah. Itu kan termasuk insya Allah juga pribadi kita tidak masuk orang kaya, apalagi terkaya di dunia. Tapi coba pian rasakan. Aman-aman ya lah, nyaman ya lah. Nah itu aja dulu. Jadi di sini masalahnya. Tapi lihat negara kaya katanya. Wah pian, wah kasihan ya bang. Jepang negara kaya, tapi aktivitas bangsanya lihat. Wah kayak orang stres. Sampai istilahnya bersapaannya kalau sapa lagi. Dengan kreativitasnya berjalannya laju-laju bukan itu kan saking sibuknya mereka itu wah, dan ternyata penduduknya banyak yang stres di situ. Ternyata Indonesia negara yang tadi secara mendunia termasuk yang dikasihani orang gitu kan, tapi paling rame lah negara Indonesia paling rame umrah ya. Udah tahu di musim perang umrahan itu ada kawa ditunda. Orang perang di sana tuh, itulah kan sini nyaman lah. Itu di mana letaknya itu? Karena negara kita negara beriman. Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Jadi walaupun dilihat orang memberi maras, tapi kita bahagia aja, adem aja, tenang-tenang saja. Apa masalah lu kan? Nah dengan kita aman aja. Itu bukti. Sederhana saya kita ingin mengevaluasi itu. Kita waktu berbuka pian di Banjarmasin ini kalau sudah berbuka itu anggarannya pian bah. Udah sedikit-sedikit itu. Di Sabilal Muhtadin itu 12 juta sehari. 1000 bubur. Seporsi 12.000 buburnya itu pakai hintalo sebiji. Nah. Sabilal aja nyar. Belum jihad lebih pada itu. Belum yakin nah, lebih aja itu daripada Sabilal. Bon. 18 juta coba. Ayo, tuh hanya 2 masjid yang dekat nih di Banjarmasin. Hasanuddin berapa lagi? 8 juta. Itu aja di total berapa itu? Belum lagi yang kayak kecil-kecil musala-musala, langgar-langgar masjid-masjid kita. Semuanya hari ini rata-rata membawakan puasa. Makmur aja. Jadi kita ini biar kada memikir makanan, makan ya waktu berbuka tuh. Ngapain mikir makan? Nggak usah sibuk-sibuk. Kita mikir makanan, insya Allah tersedia. Di jalan mulang tuh nah, tiap sore itu macet itu. Tuh semalam di mana? Ulun lihat nang di muka, ulun lihat sebenarnya di mana tuh ya? Nang berbagi tuh. Oh muka HBI. Semalam muka HBI itu macet. HBI berperan juga sama berbagi berbagi makanan di jalan. Polisi mengamankan orang untuk jalan ini apa jadi macetnya mulai Palima sudah macet sekalinya. HBI berbagi paket buka puasa. Itu luar biasa kan, jadi semua berperan. Jadi kalau kita ada orang kelaparan di bulan Ramadan ini dasar orang kasihan ya Bang. Ada kelaparan Ramadan nih. Kita puasa pun nggak lapar. Karena yang puasa kan nggak lapar juga, tapi sudah disiapkan untuk buka warung-warung meramainya, masya Allah. Ada juga menukar itu, mungkin ada menukar orang nggak berjualan itu. Pasar Wadai, pasar apin mana Arab tuh, ulah nak keluar tuh kada kawal lambat kalau anak kasini itu biar nak tarawih di mana Arab ada kami itu sepanjang jalan itu orang berjualan aja, maka parkir sekehendak bandaknya, ada tahu bangnya, nah itu. Buktinya makmurnya kita. Nah, jadi tadi dasarnya itu. Jadi kalau kita mengimani, meyakini makna Rabbun dalam Rabbul Alamin itu, apa makna Rabbun itu? Kita mengulang-ulang aja, pernah jauh kita jelaskan. Jadi Rabbun itu yang pertama, Allah lah yang mencipta. Mencipta apa? Rabbul Alamin, seluruh alam. Termasuk kita diciptakan Allah. Itu makna yang pertama. Karena Allah yang menciptakan, Allah pemilik. Ampunnya Allah, ampun alamnya Allah. Termasuk kita ini ampun Allah. Setiap yang dimilikinya pasti dijaminnya, dipeliharanya. Allah pemelihara. Kan Allah pemelihara. Kita ini dipelihara Allah. Seperti seorang anak. Contoh kiasan aja, anak ulahan kita, berarti ampun kita.
Berarti kita nang memelihara si anak karena ada abah, ada mama, tenang-tenang saja. Ada masalahnya. Nang begawi, nang kada, ka apa, abah ada. Itu kan, bah. OKT, bah. Nah, bah, bayar kos, bah. Abah mikir kan? Anak tatai tangannya, kita nalon Allah ini je nah. Apa ngalihnya? Bahkan peran Allah dari orang tua tuh sekecil apa perannya? Mun anak yatim bang, mana kuitannya? Tidak ada. Tapi kok bisa aja? Anak yatim mohon maaf kadang-kadang lebih berhasil dari anak yatim. Anak yatim ini ya ada abahnya. Kalau anak yatim mandirinya. Adakah itu kan kenyataannya? Dan Nabi itu yatim. Allah buktikan itu. Ternyata Nabi orang yang berhasil. Itu jadi Allah di situ. Allah pemelihara dan Allah menjamin peliharaannya. Maka sering kalau contohkan ya. Pernah juga contohkan seperti ini. Ayam milik kita. Nang menjamin makanan ayam itu siapa? Ampun ayam. Ada pernah ayam nukar dadak ke pasar lagi. Kan nama nukar dadak itu ampunnya. Nah, ayam tenang-tenang saja. Oh, walaupun sapa matuk sama ngikih itu lain rezekinya itu. Itu sekedar aktivitas. Sekedar sapa matuk. Kada kalau diandalkan nang itu, nang diandalkan nang di wadah ampunnya itu. Lalu pas hendak meremakan ayam, mengambil dadak, ternyata surut bakolnya disurut kurang, hendak habis. Nang berpikir nukarakan tuh kada ayam kada, ampunnya nukaran. Nah, maka ayam apabila dipanggil ampunnya, dia datang. Karenanya percaya bila ampun memanggil pasti menerima nih. Tuh kan? Ampehnya nang bekikih ta ampeh. Kur blok datangannya. Kenapa? Pacang makanan. Tuh ayam. Manusia, Bang. Udah dipanggil ampunnya, datang kada? Bila kada datang pintar ayam. Nah. Ayo, Allah memanggil untuk apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini iman Bang ini masalahnya. Ayam percayanya kalau ampunnya memanggil pasti makan. Kita lebih yakin bila Allah memanggil pasti kebaikan. Itu datang kita. Nah, kira-kira kita nih tapi pada ayam kalau. Nah itu. Jadi harus datang, Allah manggil. Ampunnya manggil, Rabbul Alamin. Kayak itu kepercayaan kita. Ketika kita membaca dengan penghayatan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begitulah keyakinan kita. Allah pemilik, Allah mencipta, Allah pemilik, Allah pemelihara, Allah menjamin segala keperluan kita. Nih kayak kita puasa nih, Allah jamin dah keperluan kita. Untuk berbuka itu sudah banyak yang menyiapkan sudah. Hendak ke mana pian? Hendak bubur ke Sebilal. Hendak ajiat apa? Ganti-ganti. Sanudin samalah ganti-ganti. Nah, itu. Itu sudah disiapkan. Jadi kita begitu keyakinan. Jadi Allah yang pemilik kita, yang melihara kita. Itu Al-Quran. Jadi semua teori Quran itu kebenaran. Makanya setiap ayat itu kita selalu kadang-kadang diiringi penutupnya Sadaqallahul Azim. Itu meyakinkan bahwa Allah itu benar. Maka yakini seperti itu. Jadi apa-apa yang diperintahkannya itu yang utama. Jadi kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena itulah petunjuk pedoman untuk keselamatan kita. Maka cara yang pertama kita harus melek huruf Al-Quran. Bisa baca. Karena Quran itu dibaca, sesuatu yang dibaca itu Quran artinya tuh. Jadi Al-Quran sesuatu yang dibaca. Pian tuh ada mushaf situ nah, ada mushaf di rumah ada mushaf. Tapi pian kada pernah baca, itu lain Quran. Jadi itu lain Quran. Bagi pian yang kada baca. Kalau itu Quran, pian baca. Itu. Tu Al-Quranul Karim tulisannya situ Allah. Berarti itu sesuatu yang kita baca. Baca Quran dia. Bila kita ada baca, berarti lain Quran. Orang nukar Quran itu sana apa? Dibaca. Tapi Quran itu sehari basi. Makanya imbahnya itu ya bungkus kacang. Itu Quran. Kalau Al-Quran bukan.
Quran petunjuk kita, petunjuk hidup selamat dunia akhirat. Nah, maka dibaca dia. Kalau itu sesuatu yang dibaca, maka pertama kita harus melek huruf Al-Quran. Dan membaca Quran itu harus pakai hukum, bukan sembarang baca. Kadang kayak baca kisah Paloy, Bang. Nah, jadi di situ itu ada hukum bacaan, ahkamut tilawah namanya. Ya, hukum-hukum bacaan. Makanya perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Quran tartil. Laku akan berfungsi ijaznya. Mukjizat Quran akan dirasa kalau benar bacanya. Kalau kada terasa ijaznya itu berarti kita belum benar. Belum berfungsi dia. Jadi fungsi itu di antara ijaz, dia mukjizat, bahkan mukjizat terbesar. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa, di luar nalar, ya, di luar kebiasaan. Itu hanya kepada para nabi. Quran mukjizat nabi kita terbesar. Ya, Pak. Di antaranya ciri-ciri ijaz itu adalah dia sebagai fungsi asyifa, penyembuh. Ada ruqyah syar'iyyah, berobat baik fisik atau psikis menggunakan Al-Quran. Ruqyah syar'iyyah. Kan kada logis itu. Lucunya dibacakan Quran kok bisa sembuh gitu kan. Apa konteksnya? Dia mukjizat yang ajib, yang luar biasa. Nah, itu. Jadi harus fasohah bacanya dengan kriteria ilmu tajwid. Pertama dalam bidang makhrijul huruf. Makhraj. Sebab dalam makhraj huruf itu berubah makna kalau salah. Ada di viral ya, di sosmed. Seseorang penceramah mengatakan ya, apa katanya? Di mana al-qari'ah itu maknanya kiamat? Qari'ah itu kan pembaca Al-Qur'an, qari'ah. Lalu banyak netizen komentar, jelas kada beilmu orang itu kan. Al-qari'ah itu ain, bukan hamzah. Al-qari'ah. Qari'ah itu pembaca Quran perempuan, qari'ah, hamzah. Jadi beda ya, makhraj beda bacaan huruf itu antara ain lawan hamzah. Itu sama azabun alim, azabun alim. Lalu ada ustadz ngomong begini, nyaman jadi orang awam juga. Kenapa guru? Mun orang alim itu diazab di Quran. Walahum azabun alim. Jadi orang alim itu kena azab. Aneh. Kenapa? Kada bisa membedakan hamzah lawan ain. Azabun alim, hamzah. Azab yang pedih artinya. Wa huwas sami'ul alim. Dia Allah yang maha alim itu. Alim, ain. Nah, setelah masuk qari'ah itu kehancuran, kebinasaan. Makanya maknanya ayatnya ada lanjutannya. Apa itu kiamat? Apa itu qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kan itu. Allah menjelaskan, mun qari'ah, masa qari'ah nang manusia berterbayar kayak anai-anai. Itu kan gunung-gunung akan hancur lebur semuanya seperti itu. Kan ada maknanya di Quran menjelaskan. Ya, itu orang nang salah makhraj gitu kan. Salah makhraj, menerjemahkan sesuatu itu kan. Nah, itu. Sama surah sin lawan shad. Beda. Surah tulisan. Surat kan, bila surat itu ada tulisan. Quran tuh surah juga, surah sin. Surah tuh gambar yang ada tampilan wajah kita tuh gambar. Nah, jadi hati-hati membaca Quran itu. Ini semuanya jim, ijazah, Orang ada za, ada ja. Nah, itu lain. Ijazah. Itu kan. A'udzu billah, a'udzu. Orang a'udzu itu kan. Nah, itu contoh lah. Itu dari segi tajwid makhraj.
Ada juga dari segi wakaf. Wakaf tuh hati-hati juga. Bila salah wakaf, itu ada yang diharamkan mewakaf dan berhenti di situ. Karena ayat tuh ada munasabah, ada hubungan ayat dengan ayat. Misalnya, ya, apa di situ? Fawailul lil musallin. Titik. Bahaya. Itu bahaya itu. Masa orang sembahyang celaka? Itu kan. Allazi berikutnya itu yang celaka. Yang celaka itu sembahyang yang allazinya itu. Allazi apa? An salatihim sahun. Jadi sembahyang yang sahun, yang lalai. Sembahyang tapi asal sembahyang. Nah itu apa yang dibaca? Ada tahu? Nah itu sahun namanya. Yuraun, yang sembahyang tuh hanya karena ingin lihat orang. Kebanggaan, aku penyembahyang. Nah itu kan. Sembahyang tapi pemalar masih menahan harta. Wa yamna'unal ma'un. Nah, menahan harta. Orang-orang sembahyang itu kan, lihat rangkaiannya di surah Al-Baqarah itu. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu digabung tuh, dua tuh. Jadi kalau hendak benar itu kita hendak dapat hudal lil muttaqin, nah, untuk dapatkan hidayah di penghujung makra itu. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Nah, orang yang dapat petunjuk dari Tuhan, orang yang dapat kemenangan, itu amalannya tuh salah satunya tuh yang 5 itu kan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sembahyang dan juga menginfakkan rezeki. Ini wa yamna'unal ma'un. Nah, dia menahan. Itu orang sembahyang enggak ada berfungsi sembahyangnya itu, bahkan menjelakakan dirinya. Jadi harus nyambung bacaan itu. Nah, itu. Ada contoh lain dalam surah Yusuf ya. Nah, hati-hati mewakaf itu kan. Nah, jadi misalnya tentang cerita Nabi Yusuf dengan Zulaiha itu, hammat bihi wa hamma biha. Misalnya di situ bewakaf. Itu salah artinya. Kalau hammat bibiniannya hendak benar lawan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf hendak benar lawan biniannya. Koma, habis titik situ, selesai. Salah. Kejadiannya ada kayak itu. Mun sama-sama hendak kamar ranai. Ini abot, heboh. Yusuf keluar sampai rabit baju di belakang kayak apa? Berarti bukan begitu. Kalau mau wakaf hammat bih. Bisa. Bininya hendak benar lakiannya. Wa hamma biha laula burhana rabbih. Lelakinya hendak tapi Allah menutupi. Karena Allah itu, jadi kasih itu mau wakafnya itu contoh kalau wakaf itu bisa merubah makna itu. Nah itu perlu kajian, perlu ngaji itu Quran kita ada sambar-sambarang. Makanya ilmu Quran itu kan ada habisnya 100 tahun berumur kita ngaji Quran tuh kan ada tamat ilmunya. Tapi kalau kita pelajari terus, walaupun ada sempurna, Allah menyempurnakan. Mungkin kita kada mengajinya, kada mau sempurna. Nah, walaupun kada mungkin sempurna karena itu ilmu Allah. Ilmu Allah tuh luas. Quran itu ilmu Allah, tapi kita wajib mempelajarinya semampu kita. Nanti yang kurangnya Allah menyempurnakan. Yang penting belajar dulu. Baca dulu, ngaji dulu, lancar oleh karena apa? Mengaji ulang seperti itu kan. Nah, itu jadi perlu belajar. Jadi ilmu Quran tuh luas benar. Nah, apalagi sampai kepada maknanya karena tafsirnya pulang. Wah, ada sembarang-sembarang seperti itu. Kita tahap pemula tapi prosesnya dari awal bisa baca. Karena Allah meningkatkan pengetahuan itu dan Allah memberikan motivasi untuk kita lebih meningkatkan kualitas Quran kita itu. Demikian, karena ada terdengar bunyi-bunyian tadi, berarti sudah habis masanya. Ulun ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dan mohon maaf selama dalam kebersamaan kita, proses perputaran kajian kita selama setahun ini sampai kajian Ramadan ini kalau ada hilaf, salah dan sebagainya,
ulun secara pribadi minta maaf, minta ampun lawan sambian barataan. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita, menghantar kita semua kepada husnul khatimah, meninggalkan cucu keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.